Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الحديث الرابع والعشرون hadis yang ke-24 An Abi Dzarrin anin Nabi fima yarawihi ar-rabbihi. Jadi ini disampaikan oleh Allah langsung, namanya hadisnya hadis qudsi. Annahu qala, Allah dawuh, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Jadi Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, wa ja'altuhu bainakum, juga di antara kita muharraman fala tadzalamu, juga di antara kita diharamkan sama Allah untuk berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahtaduni ahdikum. Jadi semua kita ini dalam kesesatan kecuali diberi petunjuk oleh Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i'un, semua kita adalah orang yang kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang diberi makan. Fastat'amuni, maka mintalah makan. Apa itu namanya? Primer, sandang gitu ya. Fastat'amuni ut'imkum, maka mintalah makan kepada Allah, maka Allah akan memberi makan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Jadi semua kita adalah telanjang. Kita itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang diberi pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepada Allah, aksukum, maka Allah akan memberi pakaian. Jadi intinya kita itu kalau minta bantuan, minta pertolongan itu tidak ada lain, hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Semua ini mulai dari minta hidayah, minta makan, minta pakaian, semua mintanya kepada Allah, tidak ada yang lain.
Ya ibadi innakum tuhti'una bil laili. Khoto ini berbuat kesalahan ya. Khoto. Jadi manusia itu tempatnya khoto wan nisyan. Innakum tuhti'una bil laili wan nahar. Jadi kita itu pasti berbuat kesalahan bil laili di waktu malam, wan nahari di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, maka Allah memaafkan semua dosa-dosanya, semua itu dimaafkan. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun, mintalah maaf, mintalah pengapura kepada Allah. Aghfir lakum, maka Allah akan memaafkan. Intinya juga kalau dosa sebesar gunung pun, sebesar langit dan bumi, tetap diampuni sama Allah, kecuali syirik. Tak boleh menduakan Allah. Sampean dosanya seperti apa, sampean tobat, minta ampun sungguh-sungguh, pasti diampuni sama Allah. Kecuali dosa syirik, enggak boleh. Menyekutukan Allah itu tidak boleh. Ya ibadi innakum lan tublughu durri. Jadi misalkan semua manusia ini duruan itu mengancam, mencelakai lah, mencelakai Allah, ingin mudarat, ingin membuat mudarat. Lantab lugu, maka tidak akan bisa membuat mudarat kepada Allah, itu enggak akan bisa. Fatadurruni, jadi enggak akan bisa membuat mudarat sama Allah, itu enggak akan bisa. Jadi misalkan kita itu berbuat apa mudarat itu, membuat kerusakan gitu, itu tidak akan bisa membuat Allah itu terkena imbasnya, gitu. Nggak bisa. Walan tablugu naf'i, juga masalah kemanfaatan. Jadi kita mau berbuat baik misalkan itu tidak mempengaruhi sama kekuasaannya Allah, itu tidak mempengaruhi. Membuat mudarat, membuat kebaikan tidak mempengaruhi, kecuali mempengaruhi diri sampean sendiri. Di sampean buat kejahatan misalkan itu, ya kejahatannya untuk sampean sendiri. Berbuat kebaikan, kemanfaatan, itu kemanfaatnya kembali ke sampean sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Jadi misalkan dikumpulkan semua makhluk semua dikumpulkan dari awal penciptaannya Nabi Adam
sampai akhirakum nanti sampai akhir sampai kiamat, wa insakum dari bangsa manusia, wa jinnakum dari bangsa jin, kanu ala atqa dan semua itu dalam keadaan bertakwa, qalbi di dalam hatinya, pol takwanya, rajulin wahidin dicontohkan sama satu orang misalkan. Jadi misalkan ada orang yang terbaik takwanya di antara kalian itu, semua takwanya pol seperti dia, makhluk itu semua dari bangsa manusia dan jin semua takwanya pol seperti satu orang itu, mazadah maka tidak akan menambah, dzalika fi mulki dalam kekerajaan kekuasaannya Allah syai'an terhadap sesuatu. Jadi misalkan kita itu bertakwa, misalkan kita mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, terus kita berpuasa di bulan Ramadan, pol pokoknya, pol semua, takwanya 100 semuanya, itu tidak berpengaruh sama kekuasaannya Allah. Enggak ada ceritanya Allah itu terus lebih besar lagi, enggak ada. Karena Allah udah zat yang maha besar. Al-Azim, Allah itu zat yang maha agung. Enggak ada sudah. Enggak ada pengaruhnya. Pengaruhnya kalau sampean bertakwa kepada sampean sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari fujur, berbuat kejelekan, sebaliknya afjari itu kejelekannya. Kalau di sini dibilang lajut itu munafik, lajut. Kalau orang Madura itu bilang yang ngelemis, omongannya itu ngelemis. Di depan kita ya, di belakang kita no, itu fujur. Misalkan digabung semua makhluk dari awal sampai akhir, dari bangsa manusia, bangsa jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, juga nemen, juga pol juga dalam kejahatannya, dalam keburukannya, mana kosa, tidak berpengaruh juga. Dzalika fi mulki syai'an. Tidak ada, misalkan sampean udah seluruh dunia ini bergabung untuk enggak sholat misalkan. Semua bergabung untuk menentang kekuasaannya Allah misalkan. Itu tidak akan membuat Allah akan turun jadi kopral, enggak ada. Jadi hansip, enggak ada. Enggak ada pengaruhnya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa asaluni fa aqtaitu kullah wahidin mas'alatahu ma naqasu dzalika mimma indi illa kama yamkusul mihyatu idza dakhala al-bahra. Sama juga, misalkan semua ini berkumpul dari awal sampai akhir, dari bangsa manusia, jin, bersatu untuk meminta sesuatu, bermohon sesuatu kepada Allah, pasti Allah kasih. Tidak akan mengurangi. Minta alfat semua dikasih sama Allah. Terus Allah bangkrut, itu enggak ada pengaruh. Dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat. Mihyat itu apa itu? Mihyat itu jarum. Hiyat itu jarum, hiyat. Seperti jarum, idza dakhalal bahra, tatkala jarum itu dicelupkan, dimasukkan ke dalam bahra, segoro itulah lautan. Jadi kita misalkan ini seluruh dunia kumpul, jin manusia meminta sesuatu sama Allah berupa kekayaan, itu ibaratkan jarum dimasukkan ke
lautan, tetesannya itu udah cukup. Saking besarnya kekuasaannya Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya semua amalmu itu kami catat. Dicatat thumma wa fiha, dan besok akan dibalasnya. Amal apapun yang sampean kerjakan itu dicatat. Siapa yang nyatet? Raqib Atid. Pasti dicatat. Sebesar apapun, mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar atom, sebesar biji sawi pun diperhitungkan tentang kebaikannya. Sampai berbuat baik sekecil apapun akan dibalas sama Allah. Sebaliknya juga seperti itu. Mithqala dzarratin syarran yarah. Sama juga. Sekecil apapun yang sampean kerjakan, kemaksiatan yang sampean kerjakan, sebesar atom pun atau sebesar biji sawi pun pasti dibalas sama Allah. Karena Allah itu al-adlu, zat yang maha adil. Faman wajada khairan falyahmadillah. Apabila sampean menjumpai diri sampean itu berbuat baik, sampean sekarang dalam keadaan baik, ibadahnya bagus, sosialnya bagus, sedekahnya 1 bulan 1 M, zakatnya 1 tahun 1 T. Alhamdulillah. Minta sama Allah itu jadi kaya dermawan, bukan kaya pelit. Minta yang kaya dermawan. Jadi kalau sampean menjumpai diri sampean dalam kebaikan, yang perlu sampean ingat, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah, karena semua kebaikan itu dari Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, misalkan sampean menjumpai diri sampean tidak seperti yang dimaksud itu, maksudnya tidak khairan tapi syai'an, tapi jelek, fala yalumanna, maka tidak boleh menyalahkan Allah, illa nafsahu, kecuali menyalahkan diri kita sendiri. Kalau itu baik adanya, itu semua karena Allah, dan apabila jelek adanya, itu karena diri kita sendiri yang dhaif gitu. Jadi luar biasa hadis ini ya. Sampean berbuat baik itu karena Allah yang menggerakkan sampean berbuat baik. Jadi sampean bisa berbuat baik sekarang itu karena Allah, maka pujilah Allah. Alhamdulillah. Minta terus sama Allah, bersyukur terus, pasti Allah akan tambah kenikmatan, kelezatan dalam pengabdiannya sampean itu. Sampean suka bersedekah, berinfak besok, sama Allah ditambahkan kenikmatannya, ditambah kuantitasnya, kualitasnya juga ditambah. Jadi enggak merasa sampean bahwa kebaikannya sampean, infak sedekahnya sampean itu dari sampean sendiri, enggak merasa. Tapi yang sampean rasakan alhamdulillah, diberi amanah sama Allah untuk menjadi talang, untuk menjadi paralon, untuk menghantarkan ke saudara-saudara yang lain. Paralon kalau dialiri oleh air hujan, misalkan, basah enggak paralonnya itu? Basah. Tujuannya Allah itu mengaliri sawah misalkan, jaraknya 3 kilo misalkan. Dari sumber jaraknya ke sawah itu 3 kilo, pakai paralon. Paralonnya basah enggak yang dialiri itu? Basah.
Jadi secara tidak langsung Allah itu mau mengkayakan seorang hamba yang lain melalui sampean. Sampean dulu yang dikayakan sama Allah. Sampean dulu yang dibasahkan sama Allah dari rezekinya itu. Selama paralon itu belum basah sampai ke ujung, gak akan mengalir ujung. Sama juga selokan juga. Kalau pertama kali hujan akan meresap dulu kan ya. Kalau itu dari tanah akan meresap dulu. Baru tanahnya itu basah, baru mengalir. Jadi kalau dari nggak usah 100 meter aja. 100 meter kalau selokannya itu berasal dari tanah, sampean siram 1 ember nggak akan bisa sampai mengalir ke sana. Sampean dulu yang merasakan itu. Nikmatnya rezeki. Misalkan sampean banyak hutang, tapi jiwanya sampean jiwa dermawan, hutangnya sampean dilunasi dulu sama Allah. Secara otomatis seperti itu. Dilunasi dulu baru nyampe ke ujung, bermanfaat sama orang lain. Makanya kalau berdoa kita itu untuk bukan hanya kebaikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Sebaliknya, man wajada ghaira, misalkan sampean menjumpai diri sampean itu berbuat kemaksiatan, misalkan berbuat fujur, kejelekan, kehancuran, misalkan kemaksiatan, jangan bilang ini dari Allah juga. Tapi bilanglah bahwa itu dari kita sendiri. Itu caranya untuk mengambil cintanya Allah seperti itu. Jadi dari awal Allah itu mengharamkan kita berbuat zalim terhadap diri kita, terhadap orang lain, karena Allah tidak mengajarkan itu. Yang kedua, kita ini termasuk makhluk yang lemah, yang mudah tersesat. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Pasti Allah ngasih petunjuk supaya kita enggak tersesat lagi. Yang ketiga, kita terlahir dari telanjang, dari lapar. Kita ini kullukum jai'un. Kita ini sebetulnya lapar. Makanya mintanya hanya kepada Allah. Fastaq amuni, maka mintalah makan kepada Allah. Ya ibadi kullukum arin. Kita semua ini telanjang. Ini kalau dimasukkan ke tasawuf, telanjang ini maksudnya kita itu malu. Kita punya rasa malu. Apa hadisnya malu itu? Malu itu sebagian daripada iman. Gimana? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Telanjang itu makna sampean punya rasa malu. Maka mintalah tutup, mintalah baju hanya kepada Allah. Juga kita juga khoto, tempatnya salah. Tiap malam, siang kita tempatnya salah dan lupa. Maka mintalah fastaghfiruni, maka mintalah ampun, mintalah maaf hanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Juga mudarat yang sampean berikan kepada Allah itu enggak akan bisa, tidak akan membuat Allah termudarati. Sebaliknya juga manfaat kecuali manfaat itu untuk sampean sendiri. Juga berkumpul semua makhluk dari bangsa manusia, bangsa jin, dan takwanya pol semua, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak ada pengaruh. Dan sebaliknya, wis jadi bajingan semua sudah, bermaksiat semua sudah, tidak akan juga berpengaruh terhadap kekuasaannya Allah.
Dan juga misalkan kita berkumpul untuk meminta sesuatu kepada Allah dari bangsa manusia dan jin, pasti Allah akan kasih itu. Dan tidak akan mengurangi kekayaannya Allah itu, karena Allah maha kaya. Ya Ghani ya Mughni. Allah itu zat yang maha kaya dan mengkayakan. Jadi nggak usah ke Gunung Kawi ya. Allah itu zat yang maha cukup dan juga mencukupi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi. Apa? Wajadanal kafi likulli kafi, kafanal kafi wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Jadi kalau sudah dicukupkan semua rezekinya sampean, terus sampean berbuat kebaikan di masyarakat, jangan lupa fal yahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Jangan lupa itu, nanti kita kebablasan. Karena kita tiap Jumat kita menjadi wasilah untuk berbagi keberkahan misalkan, terus merasa kita tuh kalau nggak gara-gara kita amam yang memulai, nggak akan orang lain, organisasi lain akan memulai misalkan. Nggak boleh. Yang menggerakkan hati kita berbuat baik itu Allah. Tadi tetap tatkala kita bisa berbuat baik kepada orang lain, menjadi wasilah kebaikan terhadap orang lain, jangan lupa kita nggak boleh seperti layangan putus ya. Layangan putus, besar kepala, melayang-layang tanpa tentu arah, tanpa tujuan. Harus tetap diingat, harus tetap dipegang. Alhamdulillah. Juga sebaliknya, waman wajadah ghaira dzalika, misal kita jumpai diri kita tidak seperti yang di depan itu, tidak bisa berbuat baik, kita jumpai diri kita terpuruk dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam fujur, kerusakan, yakinlah bahwa semua itu dari kita sendiri. Ruwahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهو عمادي
human